Pilkada Jawa Timur penuh dinamika. Yeni Wahid, putri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, menolak pinangan Partai Gerindra untuk menjadi calon gubernur Jawa Timur. Padahal Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sudah menyampaikan langsung kepada Yeni Wahid agar Yeni ikut berkompetisi dengan tokoh NU lainnya, Saifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa. Yeni Wahid mengatakan tidak dapat menerima pinangan Gerindra karena ia tidak mendapatkan izin dari keluarga dan para ulama NU. Selain itu, Yeni juga mengutamakan keputusan warga NU di Jawa Timur. Sebab, kata Yeni, jika dirinya maju akan berkompetisi dengan calon-calon lain yang juga merupakan tokoh NU. Dalam pandangan Yeni, Saifullah Yusuf dan Khofifah yang merupakan kader terbaik NU sudah cukup mewakili NU di Pilkada Jawa Timur. Dinamika Pilkada Jawa Timur juga diwarnai dengan isu mundurnya bakal calon wakil gubernur Abdullah Azwar Anas. Isu mundurnya Abdullah Azwar Anas disampaikan oleh Saifullah Yusuf yang akan menjadi pasangan Abdullah Azwar Anas di Pilkada Jawa Timur. Pasangan Saifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas diusung oleh PDI Perjuangan dan PKB. Saifullah merupakan wakil gubernur Jawa Timur yang masih aktif, sedangkan Abdullah Azwar Anas merupakan kader PKB dan masih menjabat Bupati Banyuwangi. Namun isu mundurnya Abdullah Azwar Anas dibantah oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Hasto memastikan Abdullah Azwar Anas tidak mundur dari posisi bakal calon wakil gubernur Jawa Timur dan akan mendampingi Saifullah Yusuf. Bersama kami di Kilas Balik Saling Silang 2017 dan kita masih membahas mengenai Pilgub Jawa Timur. Tapi mungkin juga bisa dibahas oleh Mas Roy dulu sebelum saya ke Mbak Yeni kembali. Ya, jadi artinya dinamika dalam pilkada itu lumrah, wajar saja. Dan sebelum terjadi pasangan yang nanti akan didaftarkan KPU, mungkin saja itu terjadi. Di Jawa Timur misalnya kita juga mungkin agak terkaget-kaget waktu itu kan banyak yang menduga bahwa Saifullah Yusuf itu kan sebenarnya sudah sangat dekat dengan Pak Dekarwo, ya, dan sempat sangat dekat juga dengan Demokrat. Tapi kita tidak bisa menolak bahwa sejarahnya memang Gus Ipul itu dulu adalah PDIP juga. Jadi hal semacam itu wajar. Sama seperti Jawa Barat. Jawa Barat, Mas Demis, Deddy Miswar itu sangat dekat dengan Gerindra, bahkan kemudian sudah dipasangkan dengan Ahmad Saiku. Waktu itu yang usung Gerindra dan PKS. Tapi kemudian Mas Demis kembali ke sejarahnya. Beliau itu salah satu pendiri dari Partai Demokrat, maka balik ke Partai Demokrat. Nah, dalam Jawa Timur ini memang menarik ya. Jadi artinya kalau tadi dikatakan ada salahnya kenapa diberikan izin gitu. Kalau kita sih nggak mencari siapa salah siapa menang, siapa yang salah siapa yang benar ya. Karena toh juga seperti perkawinan, sebelum janur kuning melengkung ya, itu masih ya, ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Tapi saya sangat sependapat dengan pendapat Pak Indria Samego tadi. Ya. Siapapun nanti yang berkontestasi, kalau dalam falsafah daerah, daerah saya di Jogja itu selalu mengatakan ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Artinya kalau kita menyerang itu tidak usah menunjukkan kejumawaan tadi, dan tidak usah menunjukkan bala tentara yang banyak. Tapi begitu menang, ya tidak usah dengan menjatuhkan lawannya. Itu saya kira Indonesia bisa maju kalau menganut falsafah itu. Dan insya Allah, kalau saya percaya di Jawa Timur, apalagi dengan kebesaran hati Mbak Yeni Wahid ya, yang kemudian ini kakak-kakak terbaik saya atau saudara-saudara terbaik NU, yaitu sah-sah saja. Maju pun menurut saya juga tidak ada, pasti juga di Jawa Timur adem-adem saja kok gitu loh gitu. Tapi kalau beda dengan DKI ya gitu. DKI itu kan ada keterbelahan yang luar biasa karena memang yang satu dibuat begini, yang satu dibuat begini. Tapi ya sekali lagi kita sangat menghormati pendapat itu, dan dinamika yang terakhir memang kalau saya tidak ingin berkomentar karena tidak etis saya berkomentar terhadap situasi yang terjadi pada dalam partai yang lain, saya tentang mundurnya salah satu calon. Ya, tetapi kalau ingin menjawab, saya ingin jadi Jawa Timur ya pasangannya kami usung ya dari Demokrat, yaitu Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak ya. Alhamdulillah sudah mendapatkan juga dukungan dari salah satu partai besar yang lain, itu Golkar hari ini. Jadi ya semakin ramai. Cukup percaya diri ya berarti ya? Tidak boleh terlalu percaya diri, tidak boleh semua. Tapi kami bersyukur, kami berterima kasih siapapun nanti yang akan maju, toh yang menang juga masyarakat Jawa Timur, karena akan mendapatkan pilihan terbaik. Siapapun yang menang ya NU juga yang menang kan, Mbak. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah lah gitu untuk itu. Ya kita nikmati saja, hanya jangan sampai yang tadi dipesankan oleh Pak Indria Samego, senior saya ini, itu terjadi. Jadi kita jaga betul, jangan sampai memang Jakarta ini sampai sekarang loh.
itu menimbulkan masih banyak yang keterbelahan, masih banyak yang nggak move on. Baik dari kedua belah pihak sebenarnya begitu ya. Jadi makanya jangan sampai itu terjadi. Iya, oke, baik. Nah mungkin Mbak Yeni juga bisa memberikan komentar, berarti kalau dibilang ini sebagai kader yang terbaik gitu ya, yang dianggap baik, kemudian juga tokoh muda begitu ya Mbak. Sebenarnya kalau maju kan mungkin bisa mengatasi juga gitu, artinya menghindari atau mengantisipasi adanya kemungkinan potensi konflik-konflik yang muncul misalnya di Jawa Timur. Kan kader terbaik lah, ini kader terbaik NU sudah maju semua ya, dan apa namanya, walaupun mungkin efeknya tidak akan setajam seperti di DKI, ya pilkada DKI, tetapi yang namanya politik perkubuan itu tetap akan tercipta di Jawa Timur, terutama di kalangan Nahdien, karena mungkin saya bisa merasakan langsung ya denyut jantungnya seperti apa, nanti pondok pesantren ini ke sana, yang ini ke situ, itu kerasa sekali dan membuat suasana sangat tidak nyaman kalau tidak disikapi dengan baik dan dengan dewasa, karena dari dampak dari pilkada-pilkada dulu pun masih terasa sampai sekarang, dan dinamika internal itu bisa terasakan sekali, jadi yang ini kadang-kadang masih agak sinis dengan yang itu. Dan dalam organisasi-organisasi afiliasi NU, banom-banom NU pun pasti akan ikut juga larut dalam dinamika politik praktis ini. Jadi harus ada yang ikut mengerem, ikut meredam, mengingatkan. Ini cuma pesta tahunan 5 tahun sekali. Kalau sudah pesta jangan terlalu berlebihan. Tetap harus diingat setelah pesta tetap harus cuci piring. Nah, cuci piringnya bareng-bareng. Saya nambahin ya, Mbak Yeni tadi. Pertama kalinya di pemilihan gubernur Jawa Timur ini ada duet El Clasico antara Bu Khofifah, tapi langsung dengan Pak Saifullah Yusuf. Kalau yang pilgub sebelumnya itu Bu Khofifah dengan Pak Dekarwo. Pak Dekarwo orang PDIP yang Demokrat. Nah kalau sekarang ini Bu Khofifah versus atau berkompetisi dengan Pak Saifullah Yusuf yang sama-sama dari keluarga besar Nahdien benar, dan untuk pertama kalinya. Nah ini yang sebenarnya kita mengharapkan mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Tapi jadi biar tidak terbagi dua, seenggaknya ada satu jadi terpecah lagi. Kalau yang pilgub sebelumnya kan memang sebenarnya kepala daerah gubernur ya khususnya di Jawa Timur kan sebenarnya justru berasal dari kalangan di luar Nahdien, Pak Imam Tamtoromo dari tentara, terus sebelumnya segala macam gitu. Nah baru kali ini nih ada dari Nahdien lawan itu. Jadi memang kekhawatiran yang disampaikan Mbak Yeni dan itu kita terima pertimbangan itu oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra, memang sesuatu yang memang bisa logis dan memang kita menjaga lah sama-sama supaya tidak terjadi itu. Dan saya sangat mengapresiasi bahwa Pak Prabowo menghormati keputusan dari kami yang telah diproses, dan itu menunjukkan kebesaran jiwa beliau ya pastinya. Bahkan sekarang kan di luar Mbak Yeni sebenarnya antara Partai Gerindra, PAN, PKS-nya ada beberapa nama-nama lain. Ada Pak Suwarno, mantan Pangdam Jawa Timur, ada Pak Suyoto, Bupati Bojonegoro, ada Pak Mahfud dari Bupati Lamongan, Mas Moreno Suprapto dan lain-lainnya. Tapi dan ini juga dinamika yang terjadi di Pak Azwar Anas juga bisa membuka ruang perubahan konfigurasi yang lain gitu, dan tapi juga bisa juga menyebabkan kemudian kita kalau kemudian opsinya hanya tinggal 2 bisa jadi kita abstain juga bisa. Atau merapat kemana abstain begitu? itu menjadi penting. Kira-kira pilihan akan ada abstain itu menjadi penting karena buat Partai Gerindra, PKS dan PAN mungkin menganggap toh kan tadi siapapun yang menang kan yang dari Nahdien juga, dan yang menang adalah rakyat Jawa Timur. Partai Gerindra misalkan bisa juga absen itu artinya membebaskan untuk memilih salah satu gitu. Nah itu bisa jadi gitu. Meskipun itu juga selalu ada plus minusnya, selalu ada resikonya juga. Kami dalam Pilpres kemarin itu kan sebenarnya juga tidak memilih. Ya kan gitu, jadi tidak memilih ke Pak Jokowi, tidak memilih juga ke Pak Prabowo ya gitu, meskipun lebih akhirnya diperserahkan kepada pilihan masing-masing, tapi itu juga ada plus minusnya. Plus minusnya ketika kemudian ini sudah bergerak, kadang-kadang gerbong itu juga ada yang diajak, ada yang tidak. Masalahnya jadi itu harus dicermati, diantisipasi. gitu ya. Kita nganggap Nahdlatul Ulama ini ada
ada strukturnya, ada kulturnya, ada lapisan masyarakat, dan ada lapisan elit strukturnya. Nah, kalau sudah di bawah ini tingkat persaingan seperti itu, ya potensi untuk kemudian ini memang menjadi besar. Nah, oleh karena itu sebenarnya ya harus ada kedewasaan dari elit-elitnya untuk menjaga supaya persaingan yang terjadi di Pilgub Jawa Timur ini bisa terjadi seperti yang tadi Pak Indria Samego sampaikan, prosesnya bisa tetap terjaga gitu. Yeah. Kita kan ingin Nahdien juga bisa tetap satu karena aset bangsa. Baik, tapi artinya Gerindra sendiri akan tetap melakukan pendekatan untuk mencari tokoh lain gitu pengganti Mbak Yeni, maksudnya kalau dari NU sebelumnya kan memang sudah ada nama-nama gitu, tapi Mbak Yeni karena keluarga besar ini jangan ditolak-tolak nanti kita. Enggak, saya tidak menolak. Kemarin bahkan Pak Prabowo juga menemani, mendampingi Mbak Yeni untuk menyampaikan konferensi pers kepada teman-teman media gitu. Jadi artinya apa namanya, nggak ada yang tidak kemudian memutuskan hubungan begitu silaturahmi begitu ya, karena masih malah tetap inilah. Tapi kalau misalnya Azwar Anas mundur, ini kan ada peluang walaupun tinggal menghitung hari. Pertanyaannya kemudian adalah apakah PDIP mengganti orangnya untuk maju sebagai calon wakilnya, atau kemudian Pak Saifullah Yusufnya juga membuka ruang kepada itu. Oleh karena itu malam ini nanti juga Partai Gerindra, PAN dan PKS sedang membahas tentang perkembangan dinamika yang terjadi di Jawa Timur, selain juga soal pemilihan gubernur di daerah lain ya. Di Jawa Tengah kan kita juga merampungkan untuk memilih calon wakil gubernur untuk mendampingi Pak Sudirman Said. Jadi ada beberapa nama-nama seperti Bu Ariyanti Dewi dari Golkar, Bapak Yusuf Qodiri dari PKB Jawa Tengah segala macam. Jadi kelihatannya memang Partai Gerindra, PAN dan PKS mempertimbangkan kemungkinan konfigurasi yang paling pas untuk memadankan Pak Sudirman Said, bahwa nanti harus ngambil untuk suara abangan. Kemudian yang kedua memperhatikan peningkatan jumlah pemilih milenial yang sekarang meningkat secara signifikan, dan mungkin juga kita akan meluaskan skop kerjasama Gerindra, PKS, PAN dengan Demokrat, Golkar, mungkin partai yang lain, karena memang idealnya di Jawa Tengah bisa head to head dengan petahana siapapun nanti yang akan. Saya juga belum tahu ini Pak Ganjar masih karena belum memutuskan juga. Tapi kira-kira asumsinya Pak Ganjar dengan siapapun wakilnya itu idealnya Jawa Tengah akan bisa head to head itu bagus. Kalau di Jawa Barat kita udah rampung itu, tinggal kemudian ya provinsi-provinsi yang lain, tapi rasanya udah hampir selesai. Nanti kita bahas lagi mengenai Jawa Barat, Jawa Tengah, tapi mumpung masih ada Mbak Yeni, silakan Mbak Yeni mau menanggapi. Dan itu hebatnya ya politik di Indonesia, bahwa pilkada itu menjadi momen untuk mencairkan hubungan antara partai-partai, karena koalisi, cross koalisi bisa terbangun di antara partai-partai, bahkan mungkin yang tadi di daerah masyarakat dianggap oposisi, partainya pemerintah, tetapi di banyak daerah malah terjadi koalisi-koalisi tersebut. Jadi sebetulnya, dan ini bagus karena apa? Kemudian ini bisa menjadi instrumen untuk menyelaraskan program-program pemerintah dari tingkat pusat ya, ketika kadernya kemudian ternyata diusung oleh partai oposisi juga. Jadi lebih mudah kemudian koordinasinya. Nah, saya juga melihat bahwa antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sebetulnya juga sangat cair. Dalam pertemuan saya dengan Pak Prabowo, beliau banyak berkomentar tentang Presiden Jokowi. Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak saya sama Pak Jokowi sering ketemu, ya, dan hormat kepada Pak Jokowi, dan saya juga merasakan demikian juga sebaliknya. Nah, kadang-kadang ini yang eksesnya ada ekses negatif dari kadang-kadang yang dianggap sebagai perseteruan itu dilakukan oleh para pengikut justru. Yang saling membuli satu sama lain. Kultural tadi itu. Iya, jadi yang paling penting adalah para followers ini dari kedua belah pihak, simpatisan, diehard followers harus meneladani kedua pemimpin, bahwa mereka bisa saling menghormati. Yang di bawahnya yang nggak santai. Betul, itu menurut saya yang paling. Yang bawahnya belum move on. Iya. Karena kan seperti kita tahu ya, sudah ada pertemuan-pertemuan begitu ya kalau dari para elit, tapi mungkin tidak nyampe message-nya ke bawah begitu ya. Betul. Ya saya kira itu peran dari elit dan juga partai politik yang menurut saya masih belum terlembagakan. Jadi semuanya masih figure oriented. Jadi apa kata bos gitu kan. Seharusnya lembaga. Jadi otomatis begitu pemilu selesai maka the game is over gitu kan. Kemudian kita kembali ke ini.
Itu indahnya ya kita. Tetapi menurut hasil penelitian saya dan kawan-kawan tentang pemilu di Indonesia ini, pemilu kada, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kesamaan di dalam melihat persoalan pemilu one person, one vote, one value itu. Ada yang banyak, sebagian besar anggota DPR malah setuju supaya dikembalikan lagi ke DPRD gitu kan. Karena itu lebih terbatas, tidak efisiensi biaya dan tidak hura-huranya tidak terlalu menonjol, sehingga berbagai macam konflik itu tidak muncul secara berkepanjangan. Tetapi sekali lagi karena kita sudah sepakat bahwa demokrasi diikuti dengan proses yang menghargai kedaulatan rakyat, maka betapapun juga kita harus menghargai one person one vote. Harga suara petani di lapangan dengan bosnya HKTI misalnya sama gitu kan. Ini jelas nih maksudnya. Baik, jadi Pak Yeni ada himbauan gitu kepada masyarakat, artinya kalau untuk di Pilgub Jawa Timur ini karena ada 2 kader NU di sini. Kemudian tadi kan dikatakan juga jangan sampai kemudian ini kubu-kubuannya kemudian memecah begitu ya. Karena ada mau tidak mau ini adalah NU gitu, sebenarnya sama-sama memberikan yang terbaik untuk Jawa Timur. Gitu, silakan. Ya tadi Mas Ferry kan mengambil contoh El Clasico, pertandingan bola ya. Jadi saya juga mau ambil contohnya soal boneknya. Ya, jangan sampai bonek-bonek ini bertindak yang memberikan dampak merusak. Nah, ya jangan sampai mereka ngamuk dan lain sebagainya, para supporter ya. Bola kan bonek. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga sebetulnya ada PR besar bagi kita semua dengan adanya sistem pemilu yang langsung ini ya, karena kos politik, kos moneternya itu besar sekali sebetulnya harus dikeluarkan oleh setiap calon, setiap kandidat. Nah, mungkin sudah saatnya juga kita berpikir bagaimana caranya untuk memperkecil dampak dari money politics yang pasti akan terjadi, nggak mungkin tidak terjadi. Bagaimana caranya ini supaya tidak terjadi lagi, minimalisir money politics yang terjadi. Jadi pendekatannya juga ke para calon dan juga ke grassroots gitu, para followersnya. Iya, harus mengedukasi masyarakat bahwa yang paling penting jangan cuma sekedar berharap mendapatkan sesuatu ya bentuk material, tetapi mencermati program-program yang ditawarkan, karakter dari kandidat, rekam jejaknya dan lain sebagainya. Baik Mbak Yeni, terima kasih karena waktunya singkat Mbak Yeni, tapi kalau Bapak-bapak masih akan tetap menemani saya, kita akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami.